Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Mike. Pagi, Gimana Pak kabarnya? Robi. Puji Tuhan, sehat Pak Robi. Pak Sehat. Robi, bagaimana kabarnya? Sehat luar biasa. Anak-anak yang di rumah gimana kabarnya? Sehat? Masih semangat untuk sekolah dan kapel? Amin. Tetap semangat ya, Tetap walaupun semangat. hanya di rumah saja. Iya, kita akan mulai kapel kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, ambil sikap berdoa yang baik. Kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu akan bersama-sama memulai ibadah kapel. Kami akan belajar firman Tuhan, kami akan memuji Tuhan. Dan kiranya pada kapel hari ini Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Ya, yuk anak-anak yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri. Kita akan dengan bersukacita, kita akan memuji Tuhan. Dalamnya hatiku jadikanlah. Ikutin gerakan Pak Robi dan Ibu Mika ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah apa? Sukacita. Ke kiri dulu ya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kanan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Anak-anak tetap bersukacita dan tetap semangat. Dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu senang terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Silakan duduk dan kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari anak-anak kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita untuk dengar-dengaran firman Tuhan. Nanti yang akan cerita adalah Ibu Rita tentang seorang tokoh yang taat. Ayo bisa tebak, Pak Robi bisa tebak? Apa ya? Siapa ya? Kayaknya nanti lihat aja deh Bu. Ya, saat ini kita akan menyiapkannya dengan pujian TAAT, taat. Saya mau seperti Yesus.
pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita akan belajar firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa. Anak-anak lipat tangan, tutup mata, dan kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus boleh memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengikuti kapel meskipun mereka hanya di rumah saja. Tuhan memberkati mereka, saat ini mereka akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka boleh mendengar dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah tadi Ibu Mike dan Bapak siapa tadi? Bapak Robi bilang Ibu Rita akan cerita satu tokoh di dalam Alkitab yang hidupnya taat kepada Tuhan. Siapa ya? Oke, kita mau belajar mengenai Ayub. Nah, Ayub yang taat. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Ayub pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-5. Kita mau membaca firman Tuhan Ayub pasal 1 ayat yang ke-22. Anak-anak membaca bersama-sama dengan Ibu Rita ya. Kita membaca ayat 22. 1, 2, 3. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Amin. Nah anak-anak, tadi kita sudah melihat di gambar yang pertama itu Ayub dia sedang sujud dan berdoa kepada Tuhan. Nah, Ayub ini adalah orang yang kaya loh anak-anak. Apa aja ya yang dipunya oleh Ayub? Kita mau lihat Ayub punya peliharaan kambing. Ada berapa itu ya? Ada 7.000 kambing domba. Wah, banyak tidak ya anak-anak? Itu adalah jumlah yang banyak. Ayub juga punya lembu sapi. Ada 1.000 ekor. Wah, tadi udah 7.000 ditambah 1.000. Berapa ya anak-anak? Ada 8.000. Tidak hanya domba dan juga lembu yang Ayub punya. Ayub punya unta. Nah itu untanya yang gambar coklat ya. Untanya berapa jumlahnya yang dipunya oleh Ayub? Ada 3.000 anak-anak. Wah tadi udah 7.000, ada 1.000 dan sekarang ada 3.000. Yang terakhir Ayub punya peliharaan keledai. Nah keledai itu seperti kuda ya, tapi dia lebih kecil. Punya 500 keledai. Wah banyak sekali peliharaan Bapak Ayub. Kalau segitu jumlah ternaknya, halaman yang dibutuhkan luas atau sempit ya anak-anak. Nah Bapak Ayub butuh ladang yang besar untuk tempat hewan-hewan peliharaannya. Bapak Ayub mempunyai 1 istri dan punya 10 anak. Nah 10 anak itu ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Jadi berapa? 10. Nah suatu hari ada iblis mendatangi Tuhan. Tuhan bertanya kepada iblis, dari manakah engkau iblis? Dan iblis pun menjawab, aku dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Wah, kemudian Tuhan berkata kepada iblis, apakah kamu melihat hambaku yang setia dan taat yang bernama Ayub? Wah, terus iblis berpikir, apakah ketika hambamu Ayub itu dia mengalami kesedihan, kesusahan, apakah dia masih taat kepadamu? Nah suatu hari iblis menggodai Ayub. Tadi Ayub punya hewan ternak yang sangat banyak.
Suatu hari dari gambar itu ada gambar api. Nah, tiba-tiba kandang-kandang hewan itu terbakar dan hewan-hewan yang dimiliki oleh Ayub itu semuanya mati anak-anak. Nah, kalau satu sih ya nggak apa-apa ya, Ayub nggak merasa sedih. Tapi ini semua hewannya mati. Apa yang dirasakan oleh Ayub? Ayub merasa sedih, dia bingung. Kenapa ya hewan-hewan aku bisa mati? Nah, kemudian tidak hanya hewan-hewannya yang mati anak-anak. Suatu hari iblis menggodai Ayub kembali. Tadi ada berapa anaknya Ayub ya? Ada 10. Nah, suatu hari datang angin ribut. Nah, itu angin ribut anak-anak. Angin itu kencang sekali. Saat itu anak-anak Ayub sedang berada di dalam rumah. Dan ketika angin itu datang, rumah itu roboh karena angin yang kencang. Akhirnya semua anak-anak Ayub menjadi meninggal. Wah, Bapak Ayub sedih gak ya anak-anak? Bapak Ayub sangat kehilangan anak-anaknya. Dia merasa sedih. Tetapi satu hal yang tidak dilakukan oleh Ayub. Seperti firman Tuhan yang kita baca tadi ya. Ayub tidak melakukan dosa. Ayub tidak marah-marah kepada Tuhan. Tetapi Ayub dengan sabar menerima semua yang terjadi. Nah, kita lihat selanjutnya Ayub ketika dia mengalami kesedihan. Next, ketika dia sedih, ketika hewan peliharanya mati, ketika anak-anaknya meninggal, Ayub sangat sedih. Dia duduk sujud kepada Tuhan. Tapi dia bilang sama Tuhan, aku masih tetap sayang kepada Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Tidak hanya sampai di situ anak-anak, kesusahan yang dialami oleh Ayub. Suatu hari Ayub mengalami suatu penyakit. Di tubuh dia banyak borok. Nah, coba anak-anak lihat di gambar. Tubuhnya dipenuhi dengan borok yang merah-merah. Wah, saat itu Ayub merasa sangat kesakitan di seluruh tubuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub sekali lagi tidak melakukan dosa. Dia tidak mengutuki Allah. Suatu hari datanglah istri Ayub dan juga teman-teman Ayub. Dia bilang kepada Ayub, Tuhan itu enggak sayang sama kamu Ayub. Kenapa kamu tidak mengutuki Tuhan? Dan Ayub, dia tahu meskipun kesedihan, kesusahan, dan sakit yang dialami, Tuhan tetap sayang kepada Ayub. Ayub memuji Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dan dia tidak meninggalkan Tuhan Yesus. Anak-anak, ketika Tuhan mendengar semua dan melihat yang dilakukan oleh Ayub, Ayub melakukan hal yang baik. Tuhan bergembira karena Ayub masih taat kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat anaknya itu taat, Tuhan mengembalikan semuanya. Mengembalikan hewan ternaknya dan mengembalikan anak-anak Ayub. Anak-anak, Tuhan tidak hanya mengasihi Ayub dan sayang kepada Ayub, tapi Tuhan juga sayang kepada kita. Contohnya apa Ibu Rita? Contohnya kita masih bisa bersekolah, kita masih bisa memakai baju. Itu adalah bukti Tuhan Yesus sayang dan mengasihi kita. Nah, firman Tuhan pagi hari ini kita belajar yang pertama apa itu ya? Mempunyai sikap yang baik seperti Ayub. Nah, dia tidak mengutuki Tuhan dan juga tidak berbuat dosa. Yang kedua, Ayub adalah pribadi yang jujur. Dia tahu semua itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi dia tidak marah-marah,
tidak bohong kepada istri dan juga teman-teman. Dan yang ketiga, Ayub mau jadi pribadi yang taat. Taat itu kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan ketulusan hati kita. Baiklah anak-anak, kita belajar mengenai tokoh siapa tadi? Ayub. Ayub yang taat kepada Tuhan. Meskipun dia merasa sedih, merasa kehilangan, tetapi Tuhan tetap mengasihi Ayub. Mari anak-anak, kita akan mengakhiri firman Tuhan ini di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh didengarkan oleh setiap anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu boleh belajar dari seorang tokoh yang bernama Ayub. Hidupnya taat kepada Tuhan. Ketika dia mengalami kesedihan, mengalami kedukaan, dan mengalami sakit penyakit, tetapi dia tidak melakukan dosa. Dia tetap memuji Tuhan, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh didengarkan oleh setiap anak-anak. Biarlah Engkau memberkati mereka di dalam pendidikan mereka, sekolah yang saat ini masih secara daring, mereka belajar di rumah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak di rumah harus apa? Taat seperti Ayub. Betul itu Pak Robi. Nah, Pak Robi sama Bu Mika pagi ini akan memberikan pengumuman, mengingatkan untuk anak-anak semua untuk tetap setia mengikuti sekolah minggu di Gereja Baptis Indonesia Palembang ini setiap hari Minggu jam 8 pagi di channel YouTube Sekolah Minggu Baptis GBI Palembang. Dan juga ada pengumuman untuk anak-anak SMP untuk mengikuti persekutuan remaja pukul 6 sore. Untuk link Zoom dan passwordnya nanti akan dibagikan oleh guru agama. Ya, jadi untuk anak-anak dan anak-anak remaja tetap setia mengikuti setiap persekutuan yang gereja ini selenggarakan, baik sekolah minggu juga PRBI di hari Sabtu jam 6 sore. Nah, untuk anak-anak di rumah yang punya adik, yang punya koko, untuk diajak daftar sekolah baik di TK, SD atau SMP di Yayasan Perguruan Baptis Palembang ini. Pendaftaran masih dibuka dan ada diskon khusus kalau papa mama segera mendaftarkan baik ke TK, SD atau SMP di SMP Baptis ini. Untuk orang tua mungkin bisa juga diinfokan kepada tetangga, tetangga rumah atau sanak keluarga bahwa TK, SD, SMP Baptis ini masih membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru tahun ajaran yang tahun ini. Iya. Ini sudah gelombang ketiga loh Pak. Sudah gelombang ketiga ya? Masih ada diskon. Wow. Menarik bukan? Ya. Masih ada diskon. Mari orang tua, mama, papa, silakan mendaftarkan dan mempercayakan anak-anaknya di sekolah baptis. Betul sekali. Jadi sekian untuk kapel kita pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.